Saya rasa sekitar pembayaran beban dibayar di muka dan pelengkapan kantor. Yang pertama yaitu sewa dibayar di muka. Nah, yang pertama itu minta daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Ya, ini kita lakukan seperti yang telah di-state di buku bahwa Saudari Esther memberikan informasi mengenai sewa dan Anda meminjam surat kontrak perjanjian sewa tersebut. Setelah itu Anda melakukan pemeriksaan untuk sewa dibayar di muka. Untuk yang kedua, periksa surat kontrak sewa rent agreement untuk perjanjian baru. Sedangkan untuk perjanjian lama, lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Ya, kita lakukan juga. Terus untuk yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memerhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Kita melakukan ini pada indeks G. Terus periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Nah, kenapa kita tidak melakukan ini? Soalnya tidak ada data yang relevan pada buku untuk kita melakukan prosedur ini. Terus yang kelima, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, tidak ada informasi bahwa si PT Peta ini memiliki kontrak jangka panjang. Untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Seperti yang telah saya katakan bahwa si PT Peta tidak memiliki kontrak jangka panjang. Untuk yang prosedur audit ke-7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Ya, kita melakukan proses ini. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Nah, seperti yang telah di-state di buku bahwa ada informasi Saudari Esther memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda, sehingga kita melakukan prosedur ini. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi bank yang bersangkutan. Nah, kita juga melakukan prosedur ini. Untuk yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Kita melakukan prosedur ini pada indeks G1. Yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan jangka panjang. Nah, tidak ada asuransi yang bermasa dengan jangka panjang. Jadi di buku itu tidak ada informasi terkait dengan asuransi jangka panjang. Yang kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungjawaban asuransi tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Ya, kita melakukan prosedur audit ini. Terus selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh saudara kami yang bernama Cynthia. Persilahkan. Untuk pajak dibayar di muka, nomor 1, minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, 23, dan 25. Ini bisa dilihat di buku 1, halaman 108. Ada di state kalau Saudari Esther meminjamkan data perpajakan seperti SSP untuk PPh pasal 22 dan 25. Untuk nomor 2, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Ini juga bisa dilihat di buku 1, halaman 108, di state bahwa Anda melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang telah disetorkan dan telah dibukukan dengan benar. Di bagian bawah. Ya. Terus nomor 3, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Jadi saldo yang ada yang disetorkan dari SSP yang diberikan di buku 1 halaman 112 sampai 123. Jadi SSP-nya itu berjumlah 2 juta per bulan sampai bulan Desember, jadi ada 12 bulan, itu kita cocokkan saldonya di buku besar. Nah, kita lihat saldo di neraca saldo halaman 15, di situ dikatakan kalau saldo pajak dibayar di muka 22, 23, dan 25 itu 0. Karena karena SSP yang tadi itu sudah
asumsinya klien sudah menjurnalkan setiap bulan ke dalam beban pajak penghasilan yang kita bisa lihat di halaman selanjutnya. Halaman 16. Udah dijurnalin di halaman selanjutnya, Mel. Udah dijurnalin di bawah beban pajak penghasilan yang nomor akun 93001. Nah, penjurnalannya itu bisa dilihat di modul 8 halaman 147. Jadi buku 1. Jadi di situ penjurnalannya itu beban pajak penghasilan di debit, terus pajak dibayar di muka pasal 22, 25 sama utang pajak pasal 29 di kredit. Jadi klien sudah menjurnalkan pajak bayar di muka, pajak dibayar di muka ke dalam beban pajak penghasilan sehingga saldo di neraca saldonya untuk pajak dibayar di mukanya itu berupa 0. Terus untuk prosedur audit nomor 4, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Kita nggak dapat informasi, jadi kita tidak melakukan prosedur audit ini. Untuk PPN masukan nomor 1, minta daftar PPN masukan yang meliputi informasi tanggal faktur, nomor NPWP, NPKP, DPP, dan besaran PPN yang dipungut. Kita juga nggak mendapatkan informasi ini. Dari modul-modul sebelumnya juga nggak ada, jadi kita tidak melakukan prosedur audit ini. Terus untuk nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Karena kita nggak dapat informasinya, kita juga tidak melakukan prosedur audit yang nomor 2. Untuk nomor 3, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Itu kita bisa lihat di buku 1, halaman 108. Ada di state bahwa setiap akhir bulan PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2012. Terus untuk selanjutnya, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Jadi untuk modul ini sebenarnya kita tidak melakukan prosedur audit ini. Namun, untuk modul 8 kita lakukan prosedur audit yang ini, di indeks M2, kalau nggak salah. Terus untuk nomor 4, apabila ada perbedaan saldo bersih, pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca. Karena kita nggak dikasih informasi mengenai SPT masa dan juga perbedaan saldo bersihnya, jadi kita tidak bisa melakukan prosedur audit ini. Untuk nomor 5, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Karena kita juga tidak dapat informasi mengenai surat koresponden untuk permohonan restitusi dan lainnya, jadi kita tidak melakukan prosedur audit ini. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Vino. Dipersilakan. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks G1, itu mengenai beban dibayar di muka yang dapat diakui menjadi beban asuransi pada tahun tersebut. Kita kan diketahui di soal itu bahwa ada beban asuransi untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2012 itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, karena periodenya itu cuma 1 tahun, jadi pada akhir tahun, pada 31 Desember itu, semua beban premi yang sudah dibayarkan di muka itu sudah diakui sebagai beban asuransi. Jadi makanya ini di sini kita mencatatnya semuanya sebesar 3 juta rupiah itu sudah sebagai beban asuransi untuk tahun itu. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Baik, kemudian di sini akan menjelaskan yang schedule G-nya dulu. Nah, di situ tuh asuransi dibayar di mukanya. Untuk asuransi dibayar di mukanya itu sudah dijelaskan dalam modul 5. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian catatan pemeriksaannya.
Nah, untuk asuransi di mukanya itu totalnya dari tabel disediakan ada 3 juta, per kliennya 3 juta, maka kami mengasumsikan masih ada masih ada beban sehingga kreditnya kita masukkan 3 juta juga sehingga per auditnya jadi nihil. Kemudian sewa dibayar di mukanya itu berdasarkan perjanjian ada 20 juta. Kemudian ditemukan bahwa sampai tanggal 31 Desember 2012 belum membuat jurnal sehingga dengan total masih ada 3 bulan sehingga penghitungannya atas kreditnya 3 bulan 3/12 dikali 20 juta ketemunya 15 juta sehingga per auditnya 15 juta. Kemudian untuk pajak dibayar di mukanya kami berasumsi bahwa semua pajak masukan dan PPh pasal 25 sudah dikompensasikan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga tidak diperlukan lagi koreksi atas saldo per klien per 31 Desember 2012-nya. Kemudian untuk perlengkapan kantornya di situ disesuaikan 5.917.500, kemudian kreditnya kita tidak menulis sehingga masih diperlukan per auditnya 5.917.500. Kemudian lanjut pada catatan pemeriksaan. Untuk catatan pemeriksaan asuransi dibayar di mukanya, kita ketahui bahwa premi yang dibayarnya sebesar sekian sehingga totalnya 3 juta. Maka di situ pencatatannya masih ada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Kemudian sewa dibayar di mukanya sebesar 20 juta untuk periode 1 Oktober 2012 hingga 30 September 2013. Kemudian setelah dikonfirmasi ternyata pemilik bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut jadi sebesar 3 bulan tadi, maka beban sewanya masih ada beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Kemudian kami juga menghitung adanya piutang lain-lain dan utang lain-lain, yaitu penghitungan PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya sebesar 10%, 10% dikali 20 juta sebesar 2 juta, sehingga piutang lain-lain pada utang lain-lain sebesar 2 juta. Untuk Sorry, jurnal apa? Piutang lain-lain? Ada utang lain-lain? Iya, Bu. Apa tadi ini? Lewat saya. Jadi, piutang lain-lain atas utang PPh 4 ayat 2, Bu. Itu 10% dikali 20 juta sewanya itu sebesar 2 juta. Utang lain-lain pada utang lain-lain. Ya, utang lain-lainnya itu PPh pasal 4 ayat 2. Oke, terus? Saya lanjutkan ya, Bu. Dilanjutkan dulu. Dibayar di mukanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami di sini berasumsi bahwa semua pajak masukan dan PPh pasal 25 sudah dikompensasikan sehingga tidak ada yang perlu dikoreksi lagi. Seperti schedule-nya tadi juga, makanya kami tidak mengisi gitu. Tidak perlu lagi koreksi atas saldo per klien 31 Desembernya. Kemudian untuk perlengkapan kantornya, sebenarnya itu masih ada beban perlengkapan kantor sebesar 1.582.500. Namun untuk menurut neraca tersebut perlengkapan kantor yang dibebankan tuh baru sebesar 1 juta. Sehingga asumsi kami 5.582.500-nya dimasukkan ke beban lain-lain sehingga perlu koreksi dengan jurnal beban perlengkapan kantor pada beban lain-lain sebesar 582.500. Terima kasih. Sudah. Kemudian akan dilanjutkan dengan modul 6. Untuk teman kita berhenti dulu di modul 5 kali ya. Sebentar ya, saya lagi ngisi ini. Kartu pengajaran.
Oke. Sebentar ya, daripada saya suka lupa jadi ketutup. Oke, udah beres. Nah, kembali tadi ke, kalau saya rasa kalau asuransi teman-teman nggak ada masalah ya tadi perhitungannya. Karena memang kita juga sudah lihat untuk pengujian asuransi, itu murni memang dia pembayaran untuk 1 tahun. Ya kan, kalau nggak salah, kalau kita lihat masanya 1 tahun. Jadi memang apa yang menjadi asuransi dibayar di muka itu tadi boleh lihat kertas presentasinya siapa ini, Amalia, di jurnal kertas kerja audit yang di atas tabel. Nah, di sini kan berarti memang asuransi dibayar di muka tuh nggak ada lagi. Semuanya sudah menjadi, jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka, beban ya, jadi beban pada asuransi. Jurnalnya di bawah lagi, turun lagi. Iya kan? Karena kan memang di sini datanya dia adalah, kita lihat periodenya nih adalah 1 tahun semuanya. Dan di mana kita tahu itu dibayar? Oh, karena dia bilang di 1 Januari dia membayarnya. Jadi 1 tahun, ya kan? Untuk 1 Januari. Jadi ini kita nanti lihat dia dibayarnya kapan. Dibayarnya kapan itu yang menentukan berapa yang menjadi bagian dari sudah menjadi beban asuransi, berapa yang masih menjadi asuransi dibayar di muka. Lalu untuk sewa dibayar di muka juga sebenarnya nggak ada masalah tadi. Dia di sini dia seperberapa bagian kan? Karena dia dihitung dari 1 Oktober 2012 gitu ya. Aku pikir ini nggak ada masalah. Nah, sekarang bicara pajak dibayar di muka. Tadi benar yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 2 bahwa kalau kita memang karena mereka sudah melihat juga ke modul 8 tadi kan yang dijelaskan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat coba, nah kalau kita dapat datanya trial balance, coba buka trial balance. Neraca saldo. Nah, tadi di neraca saldo ini sebenarnya kita lihatnya di sini nih. Begitu pada saat memang dia kan akan mencatat, kalau PPh 25 dia akan nyatatnya adalah pajak dibayar di muka pada kas, gitu kan. Nah, di sini posisinya juga dia sudah 0, karena kita juga lihat tadi benar, angka yang di bawah sudah ada yang namanya beban pajak. Dan saya lihat di sini udah ada utang pajak PPh 29. Udah ada belum angkanya? Di atas, di 303. Jadi seolah-olah dia di sini sudah menghitung pajak penghasilan setahun, sehingga dia sudah memperhitungkan yang pajak dibayar di muka itu sebagai beban pajak. Gitu ya, untuk menandakan ini sebenarnya kan mungkin ini yang 24 juta kok udah dicatat atau belum, gitu kan. Nah, kita mau memastikan bahwa di sini kan kalau di kelompok 2 memang dia tidak melakukan jurnal apa-apa. Memang dia meyakini angkanya sudah nihil sebenarnya. Ya, bukan nggak melakukan, sudah dilakukan pengujian, tapi memang tidak dikoreksi karena dia sudah pindah ke pajak penghasilan semuanya. Nah, sekarang kita bicara tentang STP, keterlambatan. Saya mungkin tanya kelompok 2, kenapa nggak menghitung keterlambatannya? Kan harusnya kena denda. Gimana? Jadi Bu, asumsi kita karena di keterangan soal nggak ada tulisan dia ada STP-nya. Jadi kita asumsi, oh ya udah karena belum di STP jadi nggak usah dicatat gitu. Ya. Saya jadi nanya juga nih, untuk kalian kan kebetulan D3-nya pajak ya. Pada saat kita terlambat membayar, apakah kita harus menunggu
STP untuk membayar denda keterlambatan. Bisa nggak kita membayar otomatis atas denda keterlambatan yang 20, berapa sekarang? 25 ya? 20. Ini kan kita pada saat mengaudit nih, ya kan? Kalau kita mengaudit, kita kan melihat semua kewajiban sebenarnya gitu kan, termasuk ketaatan kita dalam perpajakan. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa juga kita membebankan kita mengingatkan kepada wajib pajak untuk dia membayar keterlambatan, denda keterlambatan pelaporan. Bukan bunga ya, tapi pelaporan. Dia terlambat melaporkan dan menyetorkan. Itu aja sih SPT PPh Masa. Mungkin kurang di situ aja jurnal itu. Tapi kalaupun tadi dipakai dengan asumsi tadi, karena STP belum terbit gitu ya, ya istilahnya kita, kalau saya bilangnya, ya kita memaklumi, dan saya juga menganggapnya itu jadi nggak material karena cuma 25. Tapi sebenarnya itu sebaiknya kita catat, kita mengingatkan gitu pada saat kita mengaudit, gitu ya. Oke, terus kalau untuk perlengkapan kantor, nah kita lihat di neraca saldonya udah berapa dia beban. Di tabel juga deh. Udah ketahuan nggak penyajian apa? Penyajian, ya di neracanya dia berapa perlengkapan kantor? 5.917. Menurut data di buku berapa? Kalau saya nggak salah kan ini udah angka yang di buku kan, berdasarkan cek fisik dia. Bukan begitu? Di mute nggak pada ini? Iya, Bu. Iya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kalian bikin jurnal kayak tadi dengan menambahkan 582, harusnya masuk dong di sini. Jadi berkurang nilai saldonya. Kalian memindahkan dari beban lain-lain ke asumsi nih berarti ya? Iya, itu asumsi, Bu. Asumsi ya? Saldo 7,5 juta kan dari per tanggal 1 Januari ya, Bu. Kalau kita lihat di mana di neraca saldo, itu beban perlengkapan kantor itu baru dibebanin 1 juta. Berarti ada kekurangan 582. Sebenarnya ada dua asumsi ya, Bu. Antara klien itu kurang mencatat sebesar 582, atau klien salah mencatat masukin dalam beban lain-lain. Maka di sini kita jurnalnya itu beban perlengkapan kantor pada beban lain-lain, 582.500. Gitu. Nah, masalahnya nanti kalau kita mundur nih ke modul berikutnya, kita tahu beban perlengkapan kantor itu yang 1 juta adalah karena salah catat perusahaan. Dia sebenarnya beli peralatan, dia mencatat pada beban perlengkapan kantor. Itu. Coba lihat di modul berapa ya? Modul 7 kali ya? Coba lihat dulu. Nah, ini siapa nih? Amalia ya. Modul 7. Jauhan nggak? Oke. Di informasi kali ya. Coba kita cek di sini. Terus dulu ke bawah kali ya. Oh, ini nih. Pada tanggal 10 Juni, perusahaan membeli 2 unit filing kabinet sebesar 1 juta. Dicatat sebagai beban perlengkapan. Nah, kan? Jadi asumsinya, bukan asumsinya, berarti dari informasi ini sebenarnya beban perlengkapan yang 1 juta ini bukan tadi yang disebutkan kemungkinan mereka salah catat
atau kurang catat gitu kan ya. Cuma memang pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang kita sepakat dia angkanya sudah menyajikan neraca, nah sorry, ini yang di kertas kerja, coba naik dulu. Kertas kerja, seolah-olah kan neraca saldo sudah menyajikan angka perlengkapan kantor yang benar. Ya, kalau saya sih melihatnya sudah tidak perlu ada jurnal. Walaupun tanda petik, saya masih belum tahu dia kemarin itu menjurnalnya lawannya apa. Karena dia seolah-olah yang 7.500.000, dia sudah kembalikan ke angka 5.970. Berarti kan sudah ada 1.582 kredit pada perlengkapan kantor. Ya kan? Cuma kita nggak ketemu debitnya. Saya kemarin coba lihat di angka beban di angka beban lain-lain, itu saya lihat angkanya juga di bawah 1 juta. Coba lihat di neraca saldo ya. Maksud saya dia debitnya itu perlengkapan kantor kemarin apa gitu kan. Saya cari di unsur biayanya, di trial balance, itu juga nggak ketemu. Karena ini beban lain-lain, 83015, itu cuma 1.500.000 juga kan. Di jurnal, di angka yang lain rasa-rasanya juga nggak pas. Saya nggak ketemu, jadi saya anggap informasinya nggak ada, tapi memang angka perlengkapan kantor sudah menyajikan angka yang sebenarnya. Gitu. Mungkin diskusi dari kelompok lain kali ya, kalau boleh ada yang bisa memberikan pendapat, silakan. Kalau saya sih ngelihatnya ke sana tadi. Ini neraca saldonya sudah menyajikan neraca posisi akhir, jadi memang tidak perlu ada jurnal. Tapi kalau ditanya, kemarin mereka jurnalnya kemana, saya nggak ketemu di angka di trial balance yang ada itu. Mungkin ada dari kelompok lain yang punya pandangan lain? Silakan. Kelompok 1, ada pandangan? Ada pendapat? Kelompok 1, ada dari kelompok 1? Saya minta pendapatnya dari kelompok 1, kalau kelompok 1 gimana? Yuk. Saya harus buka dulu nih nama-namanya. Siapa perwakilannya kelompok 1? Saya nggak buka pula lagi kelompok 1. Siapa kelompok 1? Ayo. Kalau dari kelompok 1 gimana cara pandangnya yang tentang perlengkapan? Aduh, aku nggak buka pula lagi. Atau sama cara ngelihatnya? Nggak ada yang jawab dari kelompok 1 ya? Apa orang yang nggak ada semua di sini? Ada, Bu. Jadi di kelompok 1 gimana jawabnya? Kalau terkait yang perlengkapan. Ini ada Yulia. Kelompok 1 nggak melakukan jurnal. Kalau saya lihat kelompok 1 malah jurnal koreksinya dia beban perlengkapan kantor
1,5, pada perlengkapan kantor 1,5. Nah, tadi kan akhirnya angka ini juga jadinya kurang pas juga kalau kita ambil jurnal ini. Ya, kelompok 1 tidak membuat di jurnal koreksi, tapi di catatannya dijelaskan melakukan ada jurnal yang seharusnya beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Itu bukan kelompok 1. Iya, Bu. Tapi di tabel koreksinya nggak memasukkan juga, kan? Tidak, Bu. Iya, karena asumsi dari kelompok kami itu udah, karena itu udah saldo akhirnya gitu, Bu, yang 5.900.000 sekian itu. Betul. Tapi kan tetap nggak ketemu juga kan sebenarnya beban perlengkapan kantor itu berapa gitu kan? Iya, kemarin memang agak bingung juga sih, Bu, di bagian itu. Ini kelompok 4 sama dengan kelompok 1, saya lihat. Kelompok 3. Kelompok 3 gimana? Sama juga? Menambahkan 582 ya? Iya, Bu. Kami kelompok 3 hampir sama dengan kelompok 2. Jadi selisihnya kami kurangkan yang ada di neraca, cuman kami bingung di jurnal kreditnya itu seperti apa. Jadi kami masukkan untuk kreditnya itu perlengkapan kantor. Seperti Ya. itu. Jadi kalau saya lihatnya gitu, ini angka udah menunjukkan saldo akhir sebenarnya. Tapi kalau jadi seolah-olah perusahaan sudah menjurnal, tapi terus terang saya nggak ketemu dia menjurnal kreditnya, menjurnal debitnya itu ke beban apa gitu ya. Karena kalau ke beban lain-lain, seperti yang tadi asumsinya, bisa saja dia salah akun gitu kan. Salah akun di beban lain-lain itu angkanya cuma 1.500.000. Kalau tadi seharusnya dia di perlengkapan kantor. Seharusnya benar, jurnalnya harusnya adalah perlengkapan kantor pada beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Tapi kalau kita melakukan jurnal koreksi lagi, sedangkan perlengkapan kantor sendiri angkanya sudah sesuai, gitu kan? Jadi kita menganggap ini udah benar nih. Cuma tadi saya setuju harusnya ada reklas biaya dari, jadi misalnya anggaplah tadinya dia mencatat, kita anggap dia, saya membayangkan apakah mungkin di mana ya, cost of sale juga saya rasa nggak pas gitu ya. Misalnya dia masuk di biaya pemeliharaan dan reparasi. Asumsi kita seperti itu ya. Nah, berarti kita melakukan jurnal nanti di bebannya aja. Beban perlengkapan kantor kita tambah 1,5 sekian, kreditnya adalah beban pemeliharaan dan reparasi. Kalau kita mau asumsinya seperti itu. Karena kenapa saya bilang perlu diaudit lebih lanjut? Karena di sini beban perlengkapannya cuma 1 juta. Dan dari penjelasannya itu sebenarnya beban perlengkapan 1 juta adalah dari pembelian peralatan. Ya. Jadi inilah yang nanti sebenarnya kalau kita mengaudit di pusat, kita benar-benar lihat nih, dia tuh nyasarnya di beban yang mana gitu ya. Itu mungkin. Lanjut terkait pajak tadi udah, aku pikir itu terkait catatan kita di mana? Di modul, ini modul 5 ya, berarti ya. Jadi tadi yang penting adalah satu, cara pencatatan pajak. Pajak tadi kita udah benar, kita ngelihat SSP-nya. Terus tadi pada saat sudah ada pajak penghasilan, beban, berarti asumsinya dia dan sudah ada utang pajak PPh 29, memang uang muka pajak jadi nilainya 0. Karena semua dimasukkan menjadi beban pajak penghasilan. Ya. Terus tadi perlengkapan kantor, harusnya menurut saya jurnalnya adalah, memang harus ada jurnal, beban perlengkapan kantor 1,5. Tapi saya tidak tahu kreditnya beban apa.
Nanti mungkin mudah-mudahan di modul 8 apakah ada informasi selanjutnya. Tapi kalau nanti di kita dalam audit sebenarnya, kita cari datanya itu ada nyasar di mana. Ini yang namanya asersi klasifikasi. Ya, asersi klasifikasinya dia ada yang salah ini. Oke, itu kayaknya masuk ke modul berapa? Modul 6 berarti ya. Iya, Bu. Oke, dilanjutkan. Kelompok berapa? Kelompok 2 ini. Iya, Bu. Jadi saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit di modul 6, yaitu mengenai perolehan dan pembayaran investasi. Jadi yang pertama itu siapkan schedule utama dari investasi. Itu nanti akan kita periksa di indeks H. Terus yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Itu nggak kita lakukan karena kita nggak punya data mengenai investasi yang dipegang oleh pihak lain. Terus yang ketiga itu, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan at cost. Itu nggak kita lakukan karena kita nggak punya data mengenai kurs harga pasar pada tanggal neracanya. Terus periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan. Apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang? Itu kita checklist, kita lakukan. Terus yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Itu juga kita lakukan untuk mengecek kebenaran dari dividen yang kita terima. Terus yang keenam itu, lakukan pencatatan investasi. Apakah sesuai pasar investasi yang berlaku? Itu nanti kita periksa di modul H juga. Terus yang ketujuh, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Itu nggak kita lakuin karena kita nggak punya anak perusahaan. Terus yang ke-8 itu, lakukan verifikasi atas harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan persentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi pencatatan modal pada akta notaris tersebut. Itu juga nggak kita lakukan karena menurut kami nggak ada datanya di soal. Terus yang ke-9, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Itu juga nggak kita lakuin karena kita nggak punya datanya. Terus yang ke-10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku itu telah ditaati, yaitu kita lakukan pengecekannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nada. Ya, selanjutnya akan dibahas schedule investasi dalam saham dengan indeks H. Jadi pertama dilihat dulu bagian catatan pemeriksaan. Nah, pada tanggal 1 November 2012, itu PT Peta membeli 5.000 lembar saham PT Domba Kecil, sehingga total kepemilikan sahamnya itu menjadi 15%. Namun terdapat kesalahan pencatatan atas pembelian saham ini. Nah, dari buku 1 halaman 128 itu diketahui bahwa atas pembelian saham PT Domba Kecil, perusahaan melakukan pencatatan sebagai berikut. Debit investasi 86.250.000, beban lain-lain 750.000, dan kredit kas mandiri sebesar 87 juta. Nah, namun berdasarkan PES AK 13, untuk broker fee sendiri itu include ke dalam biaya perolehan dari investasi, sehingga terdapat jurnal koreksi, yaitu investasi pada beban lain-lain sebesar 750.000. Selanjutnya nomor 2, itu pada tahun 2012, PT Domba Kecil membagikan dividen, namun perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembagian dividen ini. Dan diketahui, jumlah kepemilikan saham di PT Domba Kecil itu sebanyak 15% atau 15.000 lembar. Nah, terdapat jurnal koreksi terhadap pencatatan pembagian dividen ini, karena perusahaan itu belum melakukan pencatatan. Jurnal koreksinya itu adalah piutang lain-lain pada pendapatan lain-lain sebesar 15.000 lembar, yaitu kepemilikannya dikalikan 5.000 per lembar saham, sehingga didapatkan 75 juta. Selanjutnya nomor 3,
itu diperoleh informasi bahwa PT Domba Putih itu mengalami kerugian di tahun 2012. Dan diketahui jumlah kepemilikan saham di PT Domba Putih ini sebanyak 20% atau 20.000 lembar. Perusahaan menggunakan metode ekuitas dalam penilaiannya, sehingga atas kerugian dari PT Domba Putih ini akan berdampak pada perusahaan, dan belum ada pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini kenapa memakai metode ekuitas? Ini sudah dijelaskan di prosedur audit, bahwa apabila kepemilikan sahamnya 20% itu menggunakan metode ekuitas, sehingga terdapat jurnal koreksi terhadap pencatatan atas kerugian ini. Dengan jurnal koreksinya itu beban lain-lain pada investasi sebesar 20% atau kepemilikannya dikalikan kerugiannya 50 juta, sehingga didapatkan 10 juta. Yang keempat, kami telah melakukan konfirmasi untuk kedua investasi tersebut dan mendapatkan jawaban setuju pada PT Domba Kecil dan juga PT Domba Putih. Dan kesimpulannya, menurut pendapat kami, saldo investasinya sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya masuk ke halaman ini, ya Ibu. Iya, lanjut dulu. Jadi untuk yang schedule investasi dalam saham, itu di PT Domba Kecil per klien 31 Desember 2012 itu ada 210 juta, kemudian terdapat debit 750.000, ini asalnya dari catatan pemeriksaan nomor 1 tadi ya. Dan kemudian didapatkan per audit 31 Desember 2012 itu sebesar 210 juta 750.000. Dan per audit 31 Desember 2011 sebesar 123 juta 750.000. Selanjutnya di PT Domba Putih itu per klien 31 Desember 2012 sebesar 133 juta 750.000. Kemudian terdapat kredit 10 juta, itu asalnya dari catatan pemeriksaan nomor 3. Kemudian didapatkan per audit 31 Desember 2012 sebesar 123 juta 750.000 dan per audit 31 Desember 2011 sebesar 123 juta 750.000. Sudah ini. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya. Ini bagian posting-posting aja sih. Untuk indeks A21, A22, A31, sama A32. Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa atas yang berwarna ini, angka-angkanya itu dari modul 5 dan modul 6 aja ya. Yang pertama itu atas piutang lain-lain. Itu terdiri dari dua komponen, 77 juta itu. Yang pertama dari pembagian dividen tadi sebesar 75 juta. Dan yang kedua atas sewa yang pajaknya akan dikembalikan kelebihannya sebesar 2 juta. Jadi total 77 juta. Terus yang kedua ini ada beban dibayar di muka, emang komponen utamanya dari dari modul 5 sebesar 8 juta. Ini juga atas dua ya. Yang pertama sebesar 5 juta. Itu atas sewa yang tadi, yang belum melakukan jurnal pembebanan sewa selama 3 bulan. Terus 3 juta itu atas pembayaran premi asuransi yang belum dibebankan. Maka terdapat adjustment 8 juta di kredit. Selanjutnya perlengkapan karena nggak ada adjustment, maka nggak perlu dilakukan pencatatan. Terus yang atas investasi itu berdasarkan indeks H. Terdapat dua komponen. Yang pertama 750.000 yang itu atas kesalahan jurnal tadi ya, yang seharusnya atas beban itu masuk ke investasinya. Terus di kredit 10 juta itu atas kerugian dari PT Domba Putih. Karena menggunakan metode ekuitas maka kita kurangkan. Oke, selanjutnya di A31. Tolong ke bawah Mel. Oke, ini atas kelewatan Mel. Atas. Oke. Ini atas utang lain-lain. Utang lain-lain ini dari yang tadi ya. Yang atas pajak sewa itu. Sebesar 2 juta. Lanjut Mel ke
A31. Oke, ini ada pendapatan lain-lain dari pembagian dividen juga. Investasi PT Domba Kecil sebesar 75 juta. Terus atas beban lain-lain, yang pertama 10 juta, itu atas kerugian, dan 1,3 juta itu dari dua komponen nih. Yang pertama dari investasi yang kesalahan jurnal, jadi kita balikin jurnalnya, beban lain-lain, jadi di kredit. Yang kedua itu atas yang tadi perlengkapan kantor, yang kita asumsikan itu masuk beban lain-lain. Jadi menghilangkan beban lain-lain sebesar 582.500. Oke, selanjutnya A32 itu nggak ada adjustment karena emang itu mungkin ketika sampai modul 9 baru lengkap. Baik, itu saja dari presentasi kami. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, makasih Reza. Makasih nih kelompok 2 ya. Saya cuma concern-nya di sini adalah apa yang disajikan tadi sudah benar. Jadi awalnya kita bergerak dari investasi kita itu proporsinya berapa persen kepemilikan kita. Jadi kalau tadi di sini kan memang dibedakan antara domba kecil dan investasinya di domba, saya nggak hafal. Domba kecil sama domba putih. Nah, domba kecil dan domba putih. Di situ kan memang dia membedakan antara yang menggunakan metode cost dan metode equity, gitu ya. Dan menurut saya apa yang dicatat ini udah benar. Cuma satu, pada saat pengumuman dividen, ya kan, ada piutang lain-lain sama pendapatan lain-lain 75 juta. Pertanyaan saya gimana dengan PPh 23-nya? Atas pembayaran dividen, atas dividen deh, saya bilang bukan pembayaran dividen, atas dividen, dia terhutang PPh 23 nggak sebenarnya? Gimana pandangan dari kelompok 2? Sebenarnya ada hutang PPh 23 sih, Bu. Cuman kemarin kelompok kami berpendapat bahwa karena emang cuma bahasanya di investasi, makanya yang dicatat hanya atas investasinya saja, Bu. Atau seharusnya dicatat juga ya, Bu, PPh 23-nya? Ya, kita bisa juga jadi per modul gitu kan. Padahal kan ini sebenarnya satu kesatuan transaksi gitu kan. Pada saat kita tahu ada pencatatan dividen, kita juga mungkin sadar, ada kemungkinan PPh 23-nya nih, tapi memang belum dipotong kan. Nah, pencatatannya sebagai apa tuh PPh 23-nya? Kalau belum dipotong seperti itu. Berarti di jurnalnya debit piutang lain-lain, kemudian kreditnya utang PPh 23 dan pendapatan lain-lain, seperti itu, Bu. Nah, di apa tadi? Piutang pada utang dan PPh 23. Iya, Bu. Ya, selisihnya jadinya kan? Iya. Pendapatan dividennya jadi cuma piutang lain-lainnya itu jadi adalah piutang lain-lainnya setuju. Kemudian utang PPh 23-nya 15% dari 75 juta didapatkan 11,25 juta dan pendapatan 75 juta dikurangin 11,25 juta dapat 63,25 juta. Saya tanya, pendapatan lain-lain kita 75 apa 75 dikurang PPh 23? Masih di mute. Kamu ngomong tapi nggak kedengeran. Ya, pendapatan kita harus 75. Kita adalah sebentar ya, ada teman saya telepon. Saya udah WA kok. Tapi udah. Ya udah paham. Ya, pendapatan lain-lain tetap 75. Jadi nggak bisa dia utang, apa tadi? Utang PPh 23 kan?
Kalau kita nyatetnya sebagai pajak dibayar di muka, bisa nggak? Tapi belum dibayar, Bu. Ya, makanya debitnya berarti apa? Piutang pajak. Nanti Karena pada kan- saat PPh 2 pada saat pembagian dividen itu, nanti Karena baru kan kita belum- jurnal balik. Ya. Karena kan kita yang dipotong ya, Bu. Untuk piutang kayaknya bukan juga. Ya. Tapi dipotong dari penghasilan kita loh. Jadi pada saat sekarang kita masih ngitungnya sebagai piutang pajak. Karena pajak itu ada di orang lain kan. Tapi pada saat nanti dibayar, piutang pajak itu menjadi uang muka PPh uang muka. Apa namanya? PPh 23 di muka. Dibalik jurnalnya pada saat nanti PPh 23-nya itu sudah dibayar. Sudah dipotong dari sudah dipotong dari 75 juta itu. Jadi kita nyatetnya piutang lain-lain berapa 15% tuh. Berarti ini kan cuma 85% ya. Terus piutang pajak, setelah itu kreditnya pendapatan lain-lain 75 juta. Pada saat nanti misalnya dividen itu dibayar, kita kan hanya akan terima cash sebesar tadi kan kas pada piutang lain-lain. Nah, terus kita dapat SP-nya itu kan, bukti potong. Bukti potong itu kita akan catat tadi PPh 23 di muka pada piutang pajak. Itu sih. Kalau jadi kita tetap nyatet bahwa kita punya nih sebenarnya potensi 23. Walaupun kemarin siapa ya? Dua tiga itu baru transaksinya ada pada saat cash gitu kan. Tapi kemarin saya udah pelajarin lagi, ya kita tetap catat itu sebagai pajak yang kita terima di muka seolah-olah. Walaupun belum bisa kita akui sebagai kredit pajak karena kita belum punya bukti potongnya. Jadi makanya mungkin bahasanya piutang pajak. Pajak kita yang akan nanti kita terima nanti loh pada saat dividen dibayarkan, seperti itu. Agak ini triknya di situ aja nih kayaknya di modul Di modul 6. Seperti itu. Saya sih memang lihat kayaknya di kelompok lain juga nggak mencatat, sorry. Saya cek dulu ya. Ini kelompok kelompok 5 kayaknya nggak nyatet juga PPh 23-nya. Ini kelompok 3. Kelompok 3 kemarin jadi gimana? Yuk, Andrew atau Yoga dia panggilannya? Kelompok 3 kemarin kami putuskan tidak kami catat, Bu, yang 23. Jadi asumsinya kalian baru 23-nya. Jadi seperti itu ya, aku ralat ya, Andrew ya. Jadi dia mesti harus dicatat juga, walaupun tadi modalnya piutang pajak. Karena nanti dia baru terbayar pada saat dipotong. Itu kelompok 3. Bu, ya. Kalau dicatatnya di beban pajak penghasilan nggak bisa ya, Bu? Kalau beban pajak penghasilan kan jadi harus udah ada bukti potongnya. Ini kan baru dibayarnya nanti tahun depan pada saat dividennya terbayar. Makanya saya bilang jadi agak begini ya prinsipnya. Kita kan nggak bisa mengkreditkan itu kalau belum ada bukti potongnya. Iya kan?
Tapi secara akrual pendapatannya udah kita akui nggak? Sebagai pendapatan tahun 2012. Sudah. Nah, dia kita hitung pajak penghasilannya, kita hitung. Tapi kredit pajaknya belum bisa kita akui yang 2-3-nya. Karena kita belum punya bukti potong. Kalau di pajak penghasilannya dia pasti nanti terhitung otomatis. Nanti selisih dari PPh 29-nya dia akan ketangkep di PPh 29-nya pasti ketangkep. Tapi kredit pajaknya baru bisa nanti tahun berikutnya karena bukti potongnya kan baru keluar pada saat dividen dibayarkan. Jadi belum bisa kita hitung pajak penghasilan sekarang. Terhitung sih nanti dari PPh 29-nya pasti terhitung. Tapi kredit pajaknya nggak bisa kita akui. Ini kelompok 4. Oh, sama satu lagi. PPh pasal 4 ayat 2 itu memang 10% ya? Yang atas sewa tadi. Kenapa kita ngenain pajaknya 10% aku lihat? Emang 10% ya? Memang tarifnya, Bu. 10% ya? Iya, Bu. Untuk sewa tanah bangunan. Iya. Oke. Berarti saya nggak update nih pajaknya. Gitu? Oke. Untuk yang tadi, satu yang belum tadi perlengkapan. Perlengkapan dia asersi klasifikasinya masih belum pas. Tapi tadi kita punya keterbatasan dengan data kita, jadi asumsinya ya kita nggak bisa nyari dia kemarin kecatatnya di mana, gitu ya. Terus kedua tadi terkait pajak, nanti akan lebih detail lagi di modul yang 8. Mungkin itu ada pertanyaan dari teman-teman? Izin dari bertanya. kelompok lain? Ya, silakan. Untuk tadi yang menyangkut PPh pasal 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan, itu misalkan di modul ini kan dia tidak melakukan kewajiban pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Nah, misalkan dia melakukan kewajiban pemotongan PPh 4 ayat 2 ini, apakah dia mengurangi nilai sewanya atau tidak, Bu? Sorry nih, saya ini dulu, saya tanya dulu. Saya kadang-kadang baca tapi saya lupa lagi. Ini kita tidak dipotong atau kita tidak memotong? PT petanya tidak melakukan pemotongan. Tidak melakukan pemotongan. Jadi kita harus nagih lagi ya sebenarnya kan. Karena harusnya itu kita potong. Kita harus membuat pemotongan PPh 23 itu jurnalnya apa ya? Pas pada, tadi kalian jurnal koreksinya apa? Sorry, mana? PPh 23. Piutang lain-lain pada utang lain-lain. Iya. Nah, terus maksudnya Andro? Gimana tadi, Andro? Jadi kalau misalkan kita melakukan pemotongan PPh 4 ayat 2 itu mengurangi nilai sewa dari yang 20 juta ini atau tidak? Harusnya mengurangkan waktu kita membayar. Jadi waktu kita membayar, kan ini sebenarnya gini, sewa dibayar di muka 20 juta. Ya, yang di modul buku ya. PPN masukan 2 juta, Bank Bini 22 juta. Nah, kalau PPh 23 kan dipotong. Jadi harusnya ke Bank Bininya itu, ke mereka kita bayarnya ada 20 juta dikurang 10%. Kita bayar ke mereka cuma sebesar 20 dikurang 2 juta, 18 juta. Gitu kan.
2 jutanya kita harusnya nyatetnya sebagai utang PPh pasal 23. Kok utang ya? Iya, utang PPh pasal 23. Nah, pada saat kita bayar ke kas negara, kita akan mencatat debit pada utang PPh pasal 23, terus kas 2 juta. Jadi kalau PPh 23 itu kan yang bayar harusnya yang nyewa, bukan kita yang membayarkan. Bukan yang menyewakan yang membayar, yang menyewa itu yang bayar. Kita ya. Enggak. Ini kita membayar atau tanahnya siapa? Untuk yang motong PTP Tabu kita, yang memberikan penghasilan yang potong. Berarti dia harus ngasihnya plus. Berarti dia harus ngasihnya plus. Ini benar di sini. Iya, jadi kita bayarnya harusnya 18 juta aja ke dia. Bukan 20 juta. Iya, Bu. Jadi, yang saya bingung kan. Nah, nanti misalkan kita perhitungan beban sewa per tahunnya itu atas 20 jutanya apa 18 atas nilai sewa itu? 20. Jadi kita tetap nyetet gini nih, sewa dibayar di muka 20, PPN masukan 2 juta. Ya kan? Tadi kan saya bilang utang pajak PPh 23 harusnya 2 juta kan? Ke bank bininya cuma 20 juta jadinya nih kalau kayak begini. Tapi nanti kan kita harus setor nih ke negara kan? Misalnya udah akhir tanggal 15 bulan berikutnya. Kita akan nyatet utang PPh 23 pada kas. Jadi kasnya tuh seolah-olah baru keluarnya nanti waktu kita nyetor ke kas negara. Sewanya tetap 20 juta. Kita nggak menanggung PPh 23 dia. Enggak, orang itu jadi kredit pajaknya dia kok. Sewa dibayar di muka 20, PPN masukan 2 juta. Utang PPh 2 juta. Bank Bini 20 juta, harusnya begitu jurnal. Nah, cuma kan karena kemarin uangnya udah kadung kita kasih ke mereka, padahal kita harus seolah-olah motong, makanya dimunculkanlah jurnal koreksi seperti ini nih, seolah-olah piutang lain-lain pada utang lain-lain. Bisa juga sih utang PPh 23 kalau kita mau catat, toh akhirnya jadi 0 juga kan, begitu dia kasih uang. Gas, gitu kan, terus kita setorkan lagi ke kas negara. Gitu. Jadi sewanya tetap 20 sesuai dari yang kita bayar. Baik, Bu. Yuk. Ada lagi? Ada lagi kah? Kalau nggak ada, berarti sekarang pukul 8.44. Persis jam 10 ini nanti selesai. Kuis. Bisa? Lewat ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, kalau nggak ada berarti kita applause untuk kelompok 2 ya. Semuanya udah selesai. Saya lanjut. Saya sampaikan tadi minggu depan kita berarti kan modul 7, modul 8 ya. Itu masih
masuk waktunya kan untuk bisa nanti presentasi kelompok 9 di modul 9 di pertemuan terakhir. Masih bisa kan jadwalnya? Masih pas ya. Jadi minggu depan presentasi kelompok 78, modul 78, minggu berikutnya presentasi kelompok modul 9. Itu masih pas. Jadi saya minta dilanjutkan aja kelompok modul 78-nya nanti waktunya. Nah, untuk kuis saya mulai dari sekarang sampai mungkin batas waktunya jam 10. Cukup nggak sih jam 10? Benar nggak 1,5 jam? Sampai jam berapa? Saya supaya ini nih, saya mapping di Google Classroom-nya, batas waktunya. Jam berapa? Kalau 1,5 jam. 10:04, Bu. 10:04 ya. Oke, saya masukinnya di assignment aja deh. Udah Mbak, udah di-code. Oke.